Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi sama kita kelompok 8 Faya. Sebelum masuk ke video, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kita. Yang pertama, ada aku, Anissa Putri Prameswari dengan NIM 12042022107. Aku, Fitra Zina Bilian Rahman dengan NIM 12042000204. Aku, Safira Yanor Anggita dengan NIM 1204-2010. Aku, Muhammad Reza Ramadana Putra dengan NIM 12042000136. Kalau aku, Muhammad Fardani Martino dengan NIM 12042000165. Di video kali ini, kelompok kita akan menjelaskan secara singkat apa itu internal memory. Mau tahu kelanjutannya? Check it out! By the way, sebelum kita membahas tentang internal memory lebih dalam, kenalan dulu yuk sama istilah memori. Sebenarnya, apa sih memori itu? Dikutip dari laman resmi Wikipedia, dalam komputasi, memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Memori komputer beroperasi dengan kecepatan yang tinggi dibandingkan dengan penyimpanan yang lebih lambat, namun memberikan kapasitas lebih besar. Dan untuk pengertian dari memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori sendiri merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Memori internal merupakan memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Nah, teman-teman tahu nggak sih fungsi dari memori utama itu apa aja? Nah, pastinya tentu tahu dong. Fungsi dari memori utama itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, menyimpan data yang berasal dari peranti, memasukkan sampai data dikirim ke ALU untuk diproses. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Selanjutnya ada jenis memori internal. Jenis memori internal ada dua, yaitu RAM dan ROM. RAM merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. RAM merupakan jenis memori yang mudah menguap karena data yang tersimpan akan hilang jika dayanya dimatikan. Karena alasan tersebut, maka program utama tidak pernah disimpan dalam RAM. RAM yang bisa dijual di pasaran yaitu berkapasitas 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, dan seterusnya. RAM dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis statik dan dinamik. RAM dinamik menyimpan 1 bit informasi data sebagai muatan. RAM dinamik menggunakan kapasitasi gerbang substrat, sebuah transistor MOS sebagai sel memori elementer. Untuk menjaga agar data yang tersimpan RAM dinamik tetap utuh, data tersebut harus disegarkan kembali dengan cara membaca dan menulis ulang data tersebut ke memori. RAM dinamik ini digunakan untuk aplikasi yang memerlukan RAM dengan kapasitas yang besar, misalnya sebuah komputer pribadi atau PC. Selanjutnya ada SRAM, Static Random Access Memory. Pada SRAM ini tidak menggunakan kapasitor. Hal ini mengakibatkan SRAM tidak perlu lagi disegarkan secara berkala seperti halnya dengan DRAM. Ini juga sekaligus membuatnya memiliki kecepatan lebih tinggi dari DRAM. Yang ketiga, ada EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. Jenis RAM yang dapat menyimpan dan mengambil isi memori secara bersamaan, sehingga kecepatan baca tulisnya pun menjadi lebih cepat. Umumnya digunakan pada PC terdahulu sebagai pengganti Fast Page Memory atau FPM RAM. Seperti FPM DRAM, EDORAM memiliki kecepatan maksimal 50 MHz. EDORAM juga harus membutuhkan L2 cache untuk membuat semuanya berjalan dengan cepat. Namun, jika user tidak memilikinya, maka EDORAM akan berjalan jauh lebih lambat. Yang keempat adalah FPM DRAM atau Fast Page Mode DRAM. Model DRAM paling lama. Masalah yang sering muncul dari FPM DRAM adalah kecepatan transfernya
yang lambat yakni maksimum 50 MHz. Setelah itu ada SDRAM. Panjangan dari SDRAM yaitu Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM merupakan tipe baru dari DRAM. SDRAM mulai berjalan dengan kecepatan transfer 66 MHz. Sementara mode halaman DRAM dan EDORAM yang lebih lama akan berjalan di maksimal 50 Hz. Untuk mempercepat kinerja prosesor, maka RAM generasi baru seperti DDR dan RDRAM biasanya dapat mendukung performa yang lebih baik. DDR atau Double Data Rate SDRAM pada dasarnya memiliki kecepatan transfer 2 kali lipat daripada SDRAM. DDR akan beroperasi di 333 MHz dengan pengoperasian sebenarnya 166 MHz atau 133 MHz. DDR-RAM juga kompatibel dengan SDRAM secara fisik, namun menggunakan bus paralel yang sama, sehingga membuat implementasi lebih mudah dibandingkan dengan RDRAM yang merupakan teknologi yang berbeda. Yang terakhir ada RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Salah satu tipe dari RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation menggunakan bus speed sebesar 800 MHz, tetapi memiliki jalur data yang sempit, sekitar 8 bit. RDRAM memiliki memory controller yang canggih sehingga tidak semua motherboard bisa mendukungnya. Contoh produk yang memakainya adalah 3D FX seri Voodoo 4. RDRAM merupakan teknologi memori serial yang datang dengan 3 pilihan, yaitu yang pertama PC600, yang kedua PC200, dan yang terakhir ada PC800. PC800 RDRAM didesain dengan double maksimum kecepatan transfer daripada PC100 SDRAM, namun memiliki latensi tinggi. RDRAM memiliki multi-channel seperti pada motherboard Pentium 4 yang dapat menawarkan fungsi memori paling bagus, terutama ketika dipasangkan dengan memori PC1066 RDRAM. Nah, teman-teman, jika sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis RAM, maka kali ini mungkin kita akan membahas tentang penemu RAM dan sejarah serta perkembangan RAM itu sendiri di bidang komputer. Mau tahu nggak sih? Dikutip dari laman blog.dimensidata.com, Random Access Memory pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu, Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. RAM lebih awal diproduksi bahkan jauh sebelum penemuan PC pada tahun 1981. Setelah komputer diciptakan, perkembangan RAM dimulai. Robert Dennard lahir di Terrell, Texas, Amerika Serikat pada tanggal 5 September 1932. Dirinya dibesarkan di sebuah desa di wilayah Texas dan ia juga disekolahkan di pedesaan tersebut hingga lulus SMA. Setelah menamatkan beberapa kali kuliahnya, Robert Dennard akhirnya menghabiskan waktu berharganya sebagai peneliti untuk International Business Machine atau IBM. Di IBM tersebutlah namanya mulai diperhitungkan. Terlebih ketika Robert berhasil mengembangkan memori 1 transistor Dynamic Random Access atau DRAM. DRAM kemudian dipatenkan pada tahun 1968. DRAM kemudian dipatenkan pada tahun 1968. Selain itu, Robert Dennard juga termasuk orang pertama yang mengenali potensi luar biasa dari perampingan MOSFET yang rasanya sangat berguna untuk mempertahankan medan listrik. Bahkan, teori ini juga mendasari hukum Moore yang ditemukan oleh Robert Moore atau pendiri Intel dan evolusi mikroelektronik selama beberapa dekade terakhir. Atas semua kerja kerasnya tersebutlah, kemudian teknologi RAM mulai dikembangkan pada komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi guna menyelesaikan sebuah perintah. Sebagai penemu Random Access Memory, Robert Dennard kemudian memperoleh beberapa penghargaan atas apresiasi hasil temuannya serta peran pentingnya dalam bidang teknologi. Wah, keren ya teman-teman!
Jenis memori internal yang selanjutnya ada ROM, Read Only Memory. Perangkat keras pada komputer ini berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori ini datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Memori ini berjenis non-volatile yang artinya data yang disimpan tidak mudah menguap atau menghilang walaupun satu dayanya dimatikan. Karena itu, memori ini biasanya digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasanya disebut BIOS atau Basic Input atau Output System atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis ROM yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada PROM. Jika isi ROM ditentukan oleh vendor, PROM dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. Setelah diisi dengan program, isi PROM tak bisa dihapus. Yang kedua ada EPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory. Berbeda dengan PROM, isi EPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Untuk yang terakhir ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Zero Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah Flash Memory. Flash Memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. Adapun perbedaan dari memori internal dan ROM. Memori internal dan ROM perbedaannya memang sedikit membingungkan. Namun, berikut definisi singkatnya. ROM adalah memori internal yang terinstal sistem operasinya, sedangkan memori internal adalah memori yang tersisa dari hasil penginstalan sistem operasi. Jadi, misalnya, memori internal device adalah sebesar 16 GB, maka memori yang digunakan untuk penginstalan sistem operasi sebesar 6 GB, yang disebut sebagai ROM. Sedangkan sisanya sebesar 10 GB disebut sebagai memori internal, yang dapat digunakan untuk menyimpan file ataupun menginstal aplikasi. RAM dan ROM tergolong sebagai memori internal karena keduanya terpasang pada HP kalian dan tidak bisa dicabut. Perbedaan RAM dan ROM terletak pada cara kerjanya. Cara kerja RAM atau Random Access Memory adalah sebagai penyimpanan sementara saat terdapat aplikasi yang dijalankan. Jadi semakin besar RAM yang kosong atau tidak terpakai, maka akan semakin kencang pula sebuah aplikasi itu dijalankan. Karena RAM juga bersifat sementara. Ketika aplikasi sudah tidak dijalankan, maka RAM akan menghapus memori yang digunakan aplikasi tersebut. Sedangkan cara kerja ROM atau disebut Read Only Memory adalah penyimpanan yang bersifat permanen. Biasanya ROM ini digunakan untuk tempat penginstalan sebuah aplikasi atau juga dapat digunakan untuk menyimpan file. Jadi seperti itu kurang lebihnya penjelasan tentang internal memori. Semoga kalian semua dapat memahami ya apa yang kita jelasin tentang memori internal. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sebelum kita ngebahas internal memori, kita kenalan Kan kita dulu belum yuk. jelasin kalau kita mau jelasin memori. Kali ini Sebelum mulai ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk sama kelompok. Kita bercanda. Iya sih mau. Jangan apa yang ngunyah. Saya ikhlas rekam. Dibahas tentang kamera gitu. Sebelum mulai ke videonya, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok. Salah. Ciro. Sebelum masuk ke video, kenalan dulu yuk sama kelompok kita. Yang pertama ada
bohong, ada